Sobat Perpus, selamat datang di POTSI, Podcast Literasi Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang ini kebetulan pertama kalinya nih aku atau saya jadi host di Bekasi Cup di POTSI. Nah, kedatangan pengurus atau admin-admin sosial media pemerintah yang punya Bekasi Cup dan Pemkap Bekasi. Nah, selamat datang untuk Irnau sama Erik. Terima kasih. Nah, perkenalan dulu ya. Kalau misal Irnau ini yang megang admin Bekasi Cup ya, Nau? Iya, kalau untuk yang Erik ini desain grafis atau yang admin ya di Pemkap Bekasi? Saya saat ini bertugas sebagai desainer grafis di Pemkap Bekasi atau dikelola langsung oleh Prokopim atau Protokol Komunikasi Pimpinan. Wah, nah jadi memang POTSI kali ini membahas tentang sosial media biar sobat-sobat perpus pasti ada yang penasaran nih gimana sih caranya pemerintah mengelola akun sosial media mereka. Nah, kebetulan juga aku atau saya itu mengelola akun sosial media Instagram Perpus Bekasi Cup. Jadi kita di sini tuh sharing informasi tentang sosial media. Oke, terus nah pertanyaan pertama nih, bisa diceritain nggak sih ini untuk sosial media kan kalau misalnya kebetulan aku masuk 2019 di sini. Terus dulu sosial media di Kabupaten Bekasi tuh belum booming banget. Nah, baru booming tuh yang belakangan-belakangan. 2020-2021 lah ya, itu udah mulai banyak tuh. Karena yang Bekasi di Perpus sendiri juga sosial medianya, Instagramnya dibuat itu 2019 akhir. Nah, kalau misalnya di akun sosial Bekasi Cup, apalagi Bekasi Cup sempat ganti nama ya? Iya, betul. Iya, sempat ganti nama kalau nggak salah. Jadi, nah kalau dari Bekasi Cup gimana, dari Pemkap Bekasi gimana awal mulanya? Awal mulanya 2018 waktu itu diciptainnya akun Humas Kap Bekasi. Jadi pada saat itu Prokopim masih nomenklaturnya masih Humas Protokol. Iya, Humas dan Protokol. Pada saat itu saya masuk, kemudian di 2019 masuk sebagai CPNS. Nah, di situ mungkin awal mula hidup daripada akun Humas ya. Karena waktu itu direkrut admin, direkrut desainer grafis, ada juga direkrut dari komunikasi gitu ya, dari PR. Nah, dari situ mungkin baru kita banyak nyiptain konten-konten yang secara rutin dan masif gitu, yang alhamdulillah juga mendapat follower atau engagement yang meningkat dari mulai 2019 sampai saat ini gitu. Nah, perubahan mungkin di 2020 ya, yang akhirnya jadi sekarang jadi Pemkap Bekasi nama akunnya, yang mana sekarang itu berubah fungsinya yang tadinya humas menjadi khusus melayani pimpinan. Jadi kalau melihat perbedaannya dari akun humas ke Pemkap, itu transisinya pada saat itu berbagai macam konten kita buat, tapi untuk saat berubah nomenklatur menjadi protokol komunikasi pimpinan, itu kita jadi fokus ke melayani pimpinan, sehingga di akun tersebut lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan pimpinan atau bupati saat ini, dan juga ya terkadang juga ikut mensosialisasikan program-program juga, tapi lebih fokus di pimpinan gitu. Jadi waktu 2018 tuh follower sekitar masih 18.000 dan sekarang udah sampai 79.000 alhamdulillah. Itu juga nggak lepas dari peran pimpinan yang ikut membesarkan nama Pemkap Bekasi di akun media sosial kita gitu sih, Pak. Iya, keren banget sih. Soalnya dulu kan pas mau apply ke sini, ngelihat sosial media, ngelihat websitenya, itu memang dulu kurang menggugah ya, kurang menggugah selera, kurang menarik. Terus kayak pas kesini tuh udah kelihatan tuh perbedaan dan perbandingannya. Cuman aku juga baru tahu kalau misalnya perbedaan yang sekarang Pemkap Bekasi sama yang Humas kemarin, karena sekarang kan kita sebagai salah satu admin sosial media pemerintah juga di bawah Pemkap Bekasi, itu semua kegiatan sampai dengan saat ini tetap kita share ke Pemkap, tetap kita share ke Bekasi Cup. Jadi maksudnya walaupun Pemkap sekarang udah beralih fungsi untuk sebagai komunikasi pimpinan, itu tetap kita tag-in dengan harapan
karena followersnya banyak dengan harapan bisa nge-repost gitu kegiatan-kegiatan kita kayak gitu. Nah, kalau misalnya Irnau sendiri nih yang Bekasi Cup bisa diceritain nggak, Nau? Sebenarnya gini, kalau misalnya adanya si Bekasi Cup ini karena memang nomenklatur dari humas yang sudah berpindah ke Diskominfo, pada akhirnya kita harus membuat Instagram lagi. Sebenarnya itu juga Instagramnya ganti nama aja sih, kayak kita jadinya Bekasi Cup untuk humasnya. Nah, kalau di Bekasi Cup sendiri sekarang itu postingannya memang dia lebih beragam, lebih kayak ke kontennya juga jalan, ke dinas-dinasnya juga kita repost gitu kan, juga di berita-berita dari dinas juga sering kita naikin. Nah, itu lebih beragam sekarang kalau misalnya di humas itu, karena mengambil fungsi yang tadinya ada di Pemkab Bekasi sekarang adanya di Bekasi Cup gitu sih. Nah, ini Sobat Perpus bisa dicek ya di akun Pemkab Bekasi sama Bekasi Cup bagaimana mereka dengan sangat baik meng-create sosial media atau membranding. Nah, bicara tentang branding nih, branding ini ya, karena sebagai akun sosial media pemerintah gitu, apa ada standar atau kriteria yang diinstruksikan oleh pimpinan gitu, atau enggak mungkin dari pusat nih, ini kalau misalnya dari Kemkominfo atau dari mana, dari Kominfo, ini sosial media pemerintah gini gitu, ada standarnya atau memang kalian yang kayaknya tahu batasannya gitu? Boleh. Sebenarnya kalau misalnya standar baku yang memang ada dari pusat atau itu tuh nggak ada, kayak standar media sosial pemerintah tuh harus A, B, C, D, enggak. Cuma balik lagi itu ke peraturan di dinasnya masing-masing. Kalau misalnya di Bekasi Cup sendiri sebenarnya kayak untuk dari segi warna, dari segi tampilan, cover dan segala dan lain-lain, untuk template gitu-gitu, itu kita juga ada dari serapan dari Diskominfo sebenarnya sekarang. Tapi karena memang kita akan bukan melaksanakan sih, kita tuh lagi di tahap menyusun untuk smart branding di Kabupaten Bekasi. Jadi nantinya kita punya suatu logo yang nantinya bisa warna dan tulisannya itu kita pakai semua di seluruh SKPD kayak gitu sih. Oh, berarti nanti ada kayak standarnya untuk seluruh SKPD mau dibuat gitu ya? Iya, itu akan lagi disusun sih. Lagi disusun. Wih, seru tuh. Karena kalau misalnya boleh cerita sedikit, kalau misalnya yang Perpus Bekasi Cup tuh karena brandingan keperpustakaannya, kalau di Kabupaten Bekasi ini masih banyak yang berkunjung itu anak kecil, maksudnya remaja, kita buatnya tuh yang cheerful, yang warnanya kita mainin warna sama kayak mainin kayak ornamen lucu gitu. Terus yang mungkin simple, mungkin pokoknya yang lebih menarik gitu, misalnya kayak warna kuning atau ada warna oranye. Jadi kayak tiap bulan tuh kita ada perubahan tema warna. Kalau misalnya dari pemerintah kan kayak serius ya, maksudnya modenya mode serius, bukan mode yang cheerful kayak kita gitu. Terus itu kalau misalnya nanti ada patokannya kayak gitu, itu sangat-sangat membantu kita dan SKPD lain sih, Irna. Mudah-mudahan terrealisasi segera ya. Amin. Amin. Nah, kalau Pemkab Bekasi ini ada itunya nggak? Ya kayak Irna, ada standarnya atau enggak ya, Prokopim? Oke. Kalau dari Pemkab Bekasi sebenarnya ya seperti yang dibilang Irna benar, nggak ada standar khususnya. Cuman ya ini kalau saya berbicara tentang standar medsos itu pemerintahan ya khususnya, itu memang sebenarnya mengacu lagi tahun 2012 ternyata ada arahan dari Kementerian Menpan RB. Oh gitu. Iya, berupa pedoman sosial media untuk pemerintah. Oh, oke. Mungkin berangkat dari situ ya, awal dari pusat ya. Nah, kemudian mungkin pimpinan-pimpinan juga akhirnya memfokuskan gitu agar bergerak supaya medsos ini bisa menjadi corong gitu, bisa jadi sumber informasi bagi masyarakat publik di sekitarnya kan. Nah, kalau untuk bicara standar mungkin dari sisi desainnya,
itu kalau dalam dunia desain ada namanya grafik standar manual. Nah, Wah, ini Teknis. lulusan-lulusannya. Lebih ke teknis iya kan. benar. Nah, gue nggak ngerti teknis. Erik lulusan desain grafis kan ya? Iya betul. Iya, Lulusan makanya nih DKV. pokoknya desain-desain ya kalau misalnya sobat perpus lihat desain-desain PMK Bekasi di mana ada muka Pak PJ ya, Pak Sekda atau yang lain tuh nih Orang karya balik layar. karya Iya, iya, biasa karyanya di balik beliau. layar. Nah, Baru terus kali ini muncul di layar. iya, benar baru kali ini nggak apa-apa kan kita Oh, iya. undang sengaja ya. Biar viral. Agak Boleh dilanjut Rik. Jadi kalau ada standarnya ya. Atau GSM ya, nah, itu emang ada standarnya. Mau entah itu logo, entah itu ya kita bicara media sosial gitu, ada standarnya. Misalkan dari segi warna, itu di Pemkab Bekasi sendiri kita punya warna khusus gitu kayak biru, kuning, hijau itu dari mana? Asalnya dari logo Pemkab, dari logo Pemkab Bekasi sendiri. Iya, Kita ngambil dari warna-warna logo Pemkab, kemudian kita jadiin identitas warna kita gitu. Kita biasanya ngambil warna biru sama kuning untuk warna ya. Nah untuk font sendiri juga kita punya khusus di mana jadi standar kalau misalkan kita buat berita itu kita pakai font khusus yang ya kita jadikan template gitu. Nah kemudian kalau infografis juga ya kita ada standarnya juga seperti pemilihan warna dan fontnya juga itu ada. Jadi agar tidak melenceng kemana-mana gitu dari. Jadi kita tetap mengutamakan branding dari segi identitas visualnya. Namun ya tetap tujuan utamanya adalah tersampaikannya informasi atau pesan dari kita ke masyarakat gitu, dengan jelas. Intinya sih di situ. tapi tetap dengan branding Kabupaten Bekasi. Dengan branding Kabupaten Bekasi. Kurang lebih seperti itu. Karena ngeliat kayak postingannya kan kayak wah berarti kayak angkanya atau fontnya tuh digedein gitu, terus gambarnya emang yang jernih, terus ada kayak ngeblur gitu atas atau bawahnya gitu. Empasis. Iya, apa? Empasis. Apa ayah gitu lah. Gitulah pokoknya. Empasis. Iya, penekanan dengan gitu. Kalau kita nyebutnya cuma diblurin dong gitu. Kalau ternyata anak desain iya blur dan jelas. Kalau desainnya empasis. Ternyata ada sebutannya ya, Rick, empasis. Ini makasih loh. Jadi menambah kosakata baru. Ya kalau misalnya SOP-nya nih, SOP yang kan dari misalnya kalau jujur kalau misalnya Perpus Bekasi Cup untuk postingan konten itu kita belum ada SOP yang resminya gitu. Jadi kayak baru nih yang staff-staffnya buat terus udah dinaikin gitu. Nah kalau misalnya di Bekasi Cup sama PMK Bekasi apakah ada SOP? Misalnya harus ada persetujuan pimpinan atau bisa kita langsung posting dari timnya gitu. Kalau misalnya Erik kan khusus desain, ntar ada juga yang postingan. Maksud alur-alurnya ke situ boleh diceritain ke kita nggak? Kalau saya rasa sama sih ya di PMK Bekasi sama di Bekasi Cup juga mirip gitu. Kalau dari SOP karena kita ada reporter di lapangan itu pasti mereka memberikan dulu kan rilisnya baik itu berupa draft atau memang yang udah diupload di website itu bisa kita olah. Nah kalau dari adminnya paling ya kolaborasi aja ke Pemkab bisa, ke Bekasi Cup bisa. Untuk apa? Karena kan informasi masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi nggak semua orang mau follow yang dinas-dinasnya sendiri-sendiri gitu. Tapi kan kalau misal itu udah di-collab ke kita, jadi kan muncul gitu misalnya di Sarpus sama Bekasi Cup atau Pemkab Bekasi ya. Jadi tiga-tiganya ada gitu. Jadi ibaratnya tuh berbagi followers gitu ke dinas-dinasnya juga. Sama ya itu sih tadi tingkatkan lagi untuk engagement-nya. Kayak misalnya postingan itu juga harus konsisten, terus kayak balas komen juga itu harus terus dilakukan. Untuk apa? Ya itu tadi biar masyarakat tuh tahu, oh ya ini ini tuh medsosnya aktif, ini tuh medsosnya juga memberikan informasi buat kita, ada manfaatnya gitu, ibaratnya gitu sih. Oke. Dari saya, pertama saya mau menyampaikan bahwa ada fakta unik. Ini dari jadi ada sebuah survei dari Sprout Sosial. Apa? Dari Sprout Sosial
bahwa ini saya nemu top 10 most annoying industries on social media. Jadi akun-akun yang mengganggu di sosial media. Dan ironisnya itu nomor 1 government. Government. Iya, dari survei tersebut. Kedua banking, marketing, real estate dan lain-lain, iklan. Artinya perlu kita sadari bahwa keberadaan kita di medsos itu sebenarnya emang Tidak diinginkan. bisa bilang begitu, agak sedikit mengganggu mungkin bagi sebagian orang. Makanya kalau kita lihat dari populasi Kabupaten Bekasi ya, ini kan dari data dari Dukcapil 3,1, saya dapat data dari Dukcapil 3,1 juta. Terus kita lihat follower akun misalkan Pemkab Bekasi 79.000, itu enggak ada, saya 1% enggak ada, kecil banget. Iya, artinya perlu disadari, pertama kita menyadari bahwa akun pemerintahan itu sering dianggap membosankan. Terus perlu kita sadari juga bahwa follower yang kita punya ini nggak sebanyak masyarakat, apalagi pengguna sosmed ini di Indonesia yang saya dapat datanya juga ada 80%, sekitar 75-80% dari total populasi. 79 tahun 2020. Aku udah hitung. 79% ya. Dan masyarakat Indonesia ada berapa? 270 jutaan. Iya. Artinya itu masa di followers di medsos kita belum ada apa-apa. Belum ada, ya. Ya, Belum mencakup lah. iya, artinya masih perlu ditingkatkan dari Bekasi maupun Bekasi Cup gitu. Masih banyak PR istilahnya ke depannya. Bagaimana caranya supaya pesan kita efisien ditangkap oleh masyarakat Bekasi, tapi juga berusaha untuk meningkatkan tadi engagement gitu ya, supaya kita jangan sampai kerja kita itu ya ditangkap hanya sebagian orang aja, tapi sebisa mungkin lebih luas lagi gitu. Dan juga jangan jadinya kerjaan kita itu buat sebagai penggugur tugas saja. Benar. Jadi memang ya kita bekerja memang untuk masyarakat, tapi kita juga harus ngeliat juga apa sih nih yang baru. Jadi kita ngikutin gitu. Jadi masyarakat juga ibaratnya juga tahu lah, oh ya nih pemerintah nggak boring gitu. Secara konten ya kan, secara infografisnya juga lebih dapet gitu, secara penyebaran informasinya juga lebih dapet, lebih masif gitu. Iya. Gitu lah. Pokoknya jangan terkadang kita dianggapnya ingin berusaha sebisa mungkin supaya menciptakan konten yang asik gitu kan. Nah, tapi jangan so asik. Tapi jangan asik karena pasti jadi cringe. Iya. Itu. Karena pemerintah pasti gitu. Pemerintah pasti gitu. Boleh asik tapi lo jangan so asik. Itu. Itu. Terima kasih banyak ya Erik Ernau. Itu sudah kita akhiri saja percakapan kita kali ini. Tapi terima kasih loh sharing-sharingnya Erik Ernau. Semoga sosial media dari Pemkab Bekasi atau Bekasi Cup atau dinas-dinas lain di Kabupaten Bekasi ini semakin berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, segitu aja Sobat Perpus. Sampai ketemu lagi di Potsi episode selanjutnya. Bye.